kompetensi guru itu ada 4 ya. Kalau teman-teman baca Permendiknas 16, Permendikbud 137 itu kompetensinya ada 4. Nah, sekarang di era pandemi itu harus menambah 1 kompetensi lagi, yaitu kompetensi kewirausahaan ya, seperti itu. Nah, makanya muncullah yang namanya yang sekalian ya. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa dukungan pemerintah ini survei sederhana kami di masa pandemi. Sebetulnya ini adalah fakta yang sebetulnya sebelum-sebelumnya, yaitu faktanya sudah demikian gitu ya. Faktanya sudah demikian, tapi kita coba survei lagi, dan respondennya juga cukup tinggi, respondennya sampai dengan 13.000 ya, dari 18.000 jumlah populasi satuannya, gitu ya, 18.000 satuan PAUD yang ada, begitu di Jawa Barat itu, kita mendapatkan sekitar 13.000 responden, dan ternyata teman-teman sekalian, kita atau penyelenggaraan PAUD itu berapa persen mengandalkan iuran atau sumbangan masyarakat itu 78% ya. Dan 75% itu mengandalkan BOP ya. 75% mengandalkan BOP. 78% sumbangan, 75% BOP. Selisihnya sedikit. Selisih sedikit itu memungkinkan karena ada satuan PAUD yang tidak online dapodik. Jadi ada satuan PAUD yang tidak online dapodik. Karena dia tidak online dapodik, sementara BOP itu basisnya adalah basis dapodik, maka bisa jadi ini tidak mendapat yang namanya bantuan pemerintah. Gitu. Tapi jangan dianggap bantuan pemerintah itu kemudian membahagiakan, tidak 100% membahagiakan juga, karena banyak orang juga stres ya nyusun laporan BOP ya, teman-teman sekalian. Gitu. Jadi kalau saya berinteraksi dengan guru itu, pokoknya kalau sudah mereka mau nyusun laporan BOP pasti mereka mengkarantina, gitu ya. Kalau tidak menggunakan jasa orang, gitu ya. Ada juga ya seperti itu. Gitu. Jadi ini luar biasa ini terkait yang itu ya. Jadi 75%, 78% lah boleh dikatakan ya, selisihnya sedikit. Ini kita mengandalkan yang namanya iuran atau sumbangan. Dan memang dana yang cukup signifikan itu adalah dari BOP. Karena kalau dari iuran sumbangan masyarakat itu kan kalau nanti stratifikasi masyarakat sosialnya di bawah, maksudnya di bawah rata-rata, di bawah keluarga sejahtera, atau misalnya rata-rata di garis keluarga prasejahtera misalnya seperti itu, ya tentunya juga tidak signifikan seperti itu ya, tidak signifikan. Terbukti karena juga banyak yang menolak ya, seperti itu. Dan 4,80% sumber lain. Ini artinya sisa dari ini, sisanya mungkin tidak segitu ya, karena sisanya tidak segitu, mungkin ini salah dikit. Pokoknya sisa dari 75, sekian ya, atau 78, sekian itu diperoleh dari sumber lain seperti itu. Tapi yang jelas artinya atau maknanya sebagian besar biaya atau dukungan pembiayaan itu diperoleh dari satuan, dari bantuan, maksudnya dari satu bantuan yang bisa didapat dari masyarakat atau dari pemerintah, tapi yang paling signifikan adalah dari pemerintah ya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, ternyata dari responden yang mengisi ya, ini uniknya ya, dari responden yang mengisi ternyata mereka memposisikan dalam kategori masyarakat ekonomi menengah ke bawah seperti itu, yaitu yang saya katakan tadi, bahwa dari 18.000 satuan PAUD ya, 18.000 satuan PAUD yang ada, ini berbeda nih antara satuan PAUD non formal dan formal nih ya, karena
kami mensurvei ini ada pada di satuan PAUD yang non formal ya, non formal, tidak pada di satuan PAUD yang formal. Jadi ini yang non formal ya, seperti itu. Yang ini perlu saya tegaskan seperti itu ya. Gitu di satuan PAUD yang non formal ternyata begitu ya, masyarakat ekonomi menengah ke bawah ya, masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu 53% seperti itu. Dan yang kategori ekonomi lemahnya itu adalah 45%. Jadi ekonomi lemahnya kategorinya 45%. Saya tidak tahu apakah mereka ini memang jujur atau tidak jujur ya, karena survei itu kategorinya atau satu hal yang menjadi titik lemahnya itu ya juga mengandalkan kejujuran orang seperti itu ya. Apakah pura-pura lemah atau memang benar-benar dalam kondisi lemah gitu. Tapi yang jelas ini demikian faktanya, 45% begitu ya. Nah, seperti itu. Ini status ekonomi orang tua. Nah, ini pun didapat setelah atau sebelum pandemik begitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya terjadi setelah pandemik gitu. Nah, teman-teman sekalian, ternyata dari upaya yang kita melakukan penjajakan, survei dan sebagainya seperti itu, ternyata begitu luar biasa sekali. Orang tua yang tidak mampu membayar ya, orang tua yang tidak mampu membayar itu sampai 35% seperti itu. 35% tidak mampu membayar. Jadi begitu masuk era pandemik ya, masuk kondisi BDR, kondisi udah belajar di rumah, ternyata 35% yang sudah tidak mampu membayar lagi seperti itu. Nah, artinya sebagian atau selebihnya itu dipandang mampu membayar ya, dipandang mampu membayar ya begitu, karena yang tidak mampu membayar 35% seperti itu. Nah, ternyata dari yang dipandang mampu membayar ini ya, dipandang yang mampu membayar ini ternyata 29% ya, 29% itu tidak bersedia membayar seperti itu. Gitu. Kok tidak bersedia ya membayar? Karena mereka beranggapan bahwa kan yang jadi gurunya saya sendiri, kan anak tidak bersekolah, kan ibu gurunya tidak mengajar seperti itu. Yang jadi gurunya adalah saya sendiri, orang tuanya seperti itu ya maksudnya, gitu kan, orang tuanya, gitu. Karena terjadi proses pembelajaran. Anak kan tidak datang ke sekolah, gitu kan. Jadi sangat transaksional sekali. Jadi bisa dibayangkan, karena yang namanya penyelenggara PAUD ini, penyelenggaraan PAUD, pertama penyelenggaraannya memang berbasis pada masyarakat, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, dari segmentasi orang tua, seperti itu ya. Maka yang namanya layanan pendidikan tentunya sangat-sangat transaksional sekali. Jadi kalau sudah tidak ada proses pembelajaran dan lain sebagainya, ya sudahlah, tidak usah bayar ya, begitu. Dan itu terjadi. Kalau di perkotaan itu mungkin tanggung jawab orang tua masih tinggi ya. Contohlah Kota Bandung. Saya melakukan diskusi, tanggung jawab orang tua masih tinggi. Tapi cobalah di wilayah wilayah kabupaten yang ada di Jawa Barat, kabupaten yang ya maksudnya di desa-desa tertentu, rata-rata orang tua sudah tidak bersedia lagi membayar. Kenapa? Karena dianggap tidak bersekolah, gitu ya. Nah, kemudian ada yang mau membayar, ya, tetapi membayarnya membayar separuh, gitu. Dan itu pun jumlahnya tidak besar, ya, jumlahnya hanya 27% seperti itu. Membayar separuh, ya, ada diskon. Jadi minta didiskon seperti itu. Jadi rata-rata karena lembaganya memfasilitasi, tapi rata-rata juga orang tuanya meminta diskon, ya. Diskon, nah, seperti itu karena tidak sekolah, gitu. Dan sebagian kecil mau membayar penuh. Ya, mungkin inilah yang terjadi di perkotaan di mana stratifikasi sosial orang tuanya pun dalam kategori stratifikasi sosial yang mungkin kategori menengah ya seperti itu, bukan kategori di bawah. Gitu. Jadi mau membayar, punya tanggung jawab begitu. Oleh karena itu kami selalu menghimbau ya kepada guru agar tolong nih jaga komunikasi dengan anak, ya jaga komunikasi dengan anak. Kenapa? Karena pengendaliannya tetap pada satuan pendidikan, pengendaliannya tetap pada guru, kepada ibu guru, pengendaliannya tetap pada bapak guru. Jadi tetap bimbingan tetap harus dilakukan, komunikasi tetap harus dijaga. Komunikasinya dengan siapa? Komunikasi dengan anak, bukan dengan orang tua sejatinya.
Orang tua itu media. Orang tua itu kategori media di dalam komunikasi dalam BDR ini. Jadi tetap komunikasi, komunikatornya itu tetap adalah guru. Komunikannya atau komunikatnya itu tetap adalah anak, seperti itu. Orang tua tetap sebagai sebuah media, sama dengan media-media yang lain, cuman tentunya dibedakan berkomunikasi dengan orang tuanya supaya pesan gurunya nyampe. Jadi yang paling diandalkan banget itu pesan guru. Pesan guru. Guru harus terampil mengemas pesan di era BDR ini. Itu yang paling penting. Guru harus terampil mengemas pesan. Yang kedua, guru bisa menjadi coach buat orang tua. Bisa membimbing atau bisa memberikan masukan untuk orang tua. Bagaimana berkomunikasi dalam bentuk sederhana sebagai komunikasi pembelajaran. Jadi komunikasi pembelajaran sederhana. Seperti itu. Kenapa? Karena ini. Gitu ya, karena kondisi ini. Nah, jadi bisa dibayangkan bagaimana kejadiannya begitu BDR masuk, begitu pandemik masuk, konsekuensi terhadap BDR, konsekuensi terhadap konsekuensi karena ketentuan BDR terhadap penyelenggaraan PAUD, ya. Bisa dibayangkan kalau sebelumnya saja kita sudah memiliki data seperti ini. Kita memiliki data seperti itu. Nah, ini kebetulan data nasional, ya. Ini adalah data nasional, begitu. Nah, jika data nasional saja seperti ini, apalagi kita masuk kepada era pandemi. Ketentuan BDR memiliki imbas yang luar biasa terhadap penyelenggaraan, khususnya pada pembiayaan, ya. Khususnya pada pembiayaan luar biasa seperti itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ya, kondisi atau dampak yang luar biasa ini, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, namanya itu dapat atau fokusnya, ya, yang paling dapat atau yang paling signifikan, ya, dampaknya itu adalah pada pengupahan, seperti itu. Jadi kalau tadi saya jelaskan kondisi orang tuanya, jadi ada orang tua yang tidak mampu membayar, ada orang tua yang tidak bersedia membayar, itu kan dari sisi orang tuanya. Nah, dari kondisi seperti itu, baik secara makro maupun Jawa Barat, kemudian ada satu sisi yang amat signifikan terimbasnya adalah dari sisi pengupahan, ya, dari sisi pengupahan. Nah, pengupahan ini teman-teman sekalian, ini dirasakan di seluruh pelosok Jawa Barat. Saya yakin di seluruh pelosok tanah air. Saya berdiskusi dengan teman-teman saya yang berada di beberapa provinsi yang lain. Tidak ada provinsi yang tidak terimbas PAUD atau penyelenggaraan PAUD-nya, ya. Jadi setelah saya berkomunikasi dengan teman-teman pimpinan organisasi provinsi di tingkat provinsi, di provinsi-provinsi lain, luar biasa dampaknya seperti itu, ya. Jadi yang paling signifikan itu adalah pada pengupahan. Dan ini gambarannya, ya, untuk survei di Jawa Barat, ya, seperti itu. Jadi hampir sekitar 37%, ya, satuan tidak mampu membayar. Satuan tidak mampu membayar. Mampu membayar apa? Tidak mampu membayar apa? Upah, gitu, ya. 37% satuan tidak mampu membayar upah pendidik atau gaji pendidik, seperti itu. Makanya Permendikbud 20 yang sekarang diterbitkan oleh pemerintah, ya, itu di sana ada klausul yang disebutkan bahwa dana bantuan operasional yang kategori dana alokasi khusus atau DAK ini itu bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk membayar honor guru. Klausulnya begitu. Jadi membayar honor guru. Nah, gitu. Kenapa? Karena kita supply terus pada pemerintah, ya, kepada Mas Menteri, seperti itu. Ini kondisi rakyat begini di satuan PAUD, ya, terutama di kondisi satuan PAUD seperti itu. Gitu. Kalau di satuan pendidikan yang lain saya tidak tahu, ya, seperti itu. Tapi ini di satuan PAUD di kondisinya seperti ini, gitu. Kita supply juga kepada pemerintah, kita supply juga kepada dewan, seperti itu, ya. Kenapa? Karena kalau tidak diintervensi, contoh, Permendikbud tidak dirubah nih, BOP tidak dirubah, sudah itu BOP itu sulit akan terserap. BOP tidak akan mampu bisa mengatasi kondisi pandemik sekarang. Jadi mau tidak mau untuk mengatasi kondisi pandemik, klausul atau ketentuan terkait BOP harus dirubah. Dan Permendikbudnya harus dirubah. Nah, seperti itu. Itu seperti itu, teman-teman sekalian. 37% satuan tidak mampu membayar. Dan 30%
hampir 30% ini maksudnya ya, hampir 30% maksudnya ya, satuan PAUD menunda pengupahannya, gitu. Yang harusnya dapat THR, kalau ditunda pengupahannya, boro-boro THR, begitu. Ditunda kok upahnya juga seperti itu. Nah, gitu. Nah, itu yang terjadi ya, seperti itu. Dan kemudian hampir 14% ya, sekitar gitu ya, sekitar 14% satuan PAUD membayar separuh, gitu ya, membayar separuh honor seperti itu, membayar separuh gaji seperti itu ya. Jadi kalau tadi menunda, kemudian ada juga yang membayar separuh, begitu, membayar separuh. Jadi makanya saya kadang-kala kalau ada teman-teman mahasiswa yang melakukan penelitian efektivitas, saya bilang kita harus berempati begitu dengan kondisi seperti ini. Jadi tidak usah diteliti efektivitasnya begitu. Yang penting jalannya udah takdir itu, takdir Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Dengan kegigihan, motivasi guru harus berjuang di tengah era pandemik ini sudah luar biasa seperti itu gitu. Jadi persoalan efektivitas itu udah nanti persoalan normal ya seperti itu gitu. Nah, karena ini persoalannya seperti ini gitu. Jadi hampir atau sekitar 14% satuan PAUD membayar separuh. Dan sekitar 13% satuan PAUD membayar penuh dengan dana lain gitu ya. Jadi bayar penuh dengan dana lain artinya dana kas yang ada. Jadi kas yang ada dikeluarkan terlebih dahulu untuk membayar seperti itu. Dan sebagian kecil 6% itu membayar pengupahan dengan dana pribadi. Ini karena ownernya kebetulan masih banyak kasnya jadi dibayar sendiri dengan dana pribadi. Nah, ini luar biasa sekali teman-teman sekalian, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, ini hal yang luar biasa. Jadi begitu kami berkomunikasi dengan teman-teman, baik itu praktisi, baik itu pengelola di lapangan, kita sangat memberikan support yang luar biasa dan kami juga sangat berempati terhadap perjuangan teman-teman. Kenapa? Teman-teman di lapangan masih bekerja sampai dengan hari ini, ibu-ibu sekalian, masih bekerja sampai dengan hari ini. Kenapa? Karena minggu ini adalah akhir semester dan teman-teman harus sudah mengumpulkan data dari orang tua ya. Jadi orang tua itu fungsinya yang ngumpulin data saja, ngolek data saja. Assessment-nya tetap akan dilakukan oleh guru. Begitu. Ngolek data, mengkolek data, kemudian nanti assessment-nya dilakukan oleh guru. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi ini adalah fakta yang perlu dijadikan pembelajaran. Dan akhirnya karena orang tua ini kan dia hanya mengkolek data, hanya mengumpulin data gitu ya, maka kita harus persiapkan gitu ya, harus persiapkan bagaimana cara ngumpulin datanya. Kita berikan instrumennya yang kita tebar melalui guru seperti itu dalam bentuk portofolio refleksi saja, bukan alat penilaian. Bagaimana pengalaman mereka dituangkan dalam bentuk cerita dan sebagainya seperti itu ya, sehingga nanti ceritanya bisa dianalisis. Gitu. Ceritanya bisa dianalisis, kemudian jawaban-jawaban orang tua atas pertanyaan-pertanyaan melalui instrumen ini juga bisa dianalisis. Kemudian portofolio hasil karya anak juga silakan bisa ditempel ya, seperti itu, gambar-gambarnya bisa ditempel dan sebagainya. Nah, kita berikan produk yang sederhana sekali ya untuk orang tua yang tidak terakses dan tidak mengakses daring. Kalau yang terakses dan mengakses daring nggak perlu silakan bisa menggunakan media sosial atau menggunakan media telekomunikasinya, menggunakan smartphone kan gampang, tinggal foto jepret, video videonya di-share ke guru seperti itu. Tapi buat mereka teman-teman yang kebetulan tidak terakses atau mengakses media komunikasi, nah itu perlu difasilitasi supaya apa? Supaya data-data, informasi-informasi pengalaman belajar orang tua bersama anak bisa didapatkan oleh guru untuk dianalisis, begitu, untuk dianalisis dan kemudian analisisnya akan menjadi informasi yang berharga dalam menyusun laporan perkembangan. Nah, begitu teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, ini saya mungkin menyampaikan tidak secara komprehensif ya, secara ini saja secara umum saja seperti itu di di forum ngabuburit ini ya. Mudah-mudahan kita akan lebih banyak diskusinya ya, seperti itu ya, diskusi silakan, waktunya juga masih cukup panjang seperti itu, dan mudah-mudahan kita bisa saling berbagi pengalaman barangkali ya. Kalau di sini ada praktisi boleh cerita juga terkait dengan hal ini.
karena ini akan bisa menjadi satu hal yang menarik nih, begitu ya, bisa menjadi menarik bagaimana kita menyikapi BDR ini dengan kondisi ini yang cukup luar biasa ya. Terkait dengan cara belajar dan sebagainya, itu juga sangat terpengaruh teman-teman sekalian, termasuk pola kolaborasi ya, pola komunikasi orang tua dan sebagainya, itu juga orang tua dengan guru juga sangat terpengaruhi begitu. Jadi memang luar biasa teman-teman sekalian, era pandemik ini, era BDR ini bisa menjadi satu renungan ya buat kita semua, begitu luar biasanya virus yang sangat kecil, mikroorganisme yang sangat kecil itu mempengaruhi segala-galanya seperti itu ya, termasuk devisa kita seperti itu juga sangat terpengaruh. Nah begitu, saya kira sebagai stimulasi dari diskusi kita, ngabuburit kita kali ini sebagai stimulasi saja ya. Silakan nanti teman-teman boleh berdiskusi, memberikan pengalaman atau boleh bertanya, silakan ya. Dengan senang hati insya Allah akan saya jawab ya. Mudah-mudahan bisa memuaskan tentunya ya, seperti itu. Nah, itu saja sebagai stimulasinya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bu Vina atau kepada siapa moderatornya? Apa saya merangkap Pak. Silakan Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Rudi atas materinya, banyak sekali ya poin-poin penting yang kita dapatkan, termasuk juga barangkali kita mendapatkan gambaran kompleksitas situasi di lapangan ya Pak ya. Iya betul sekali. Terutama barangkali bahwa kondisi PAUD yang banyak terpukul barangkali oleh situasi pandemi ini juga ternyata juga sangat dipengaruhi oleh kondisi orang tua ya Pak ya. Iya, betul. Jadi ya, saya pikir itu poin yang sangat penting sekali ya. Mangga Ibu Bapak supaya bisa lebih banyak, barangkali saya yakin ini sudah banyak yang ingin bertanya, kita akan buka pertanyaan, mungkin kita akan akomodasi dua bentuk pertanyaan. Ya silakan Bu, dibacakan saja. Yang pertama pertanyaan secara langsung, kemudian yang kedua barangkali kalau ada yang mau bertanya di forum chat yang barangkali memiliki kendala video atau kendala mic ya, jadi nggak bisa bertanya langsung, silakan menuliskan di chat, nanti juga akan saya bacakan. Mangga, silakan. Pertanyaan pertama saya persilahkan Ibu Bapak sekalian. Ya. Ini tadi memang agak sempat putus-putus Pak ya, mungkin sinyal. Oh gitu ya? Iya. Enggak, kelihatannya memang karena udara ya Pak ya, bukan ini bukan di Bapaknya mungkin ya. Ya, silakan Ibu Bapak ada yang mau ditanyakan? Nah, ini ada pertanyaan sebentar, tapi masih mengetik. Sambil menunggu Ibu Fitria mengetik, barangkali yang lain silakan Ibu Bapak ada yang mau ditanyakan. Nah, kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya yang bertanya nih ya Pak Rudi ya. Tadi kan di akhir Bapak menunjukkan contoh portofolio yang bisa dilakukan orang tua gitu. Nah ini kan ada perdebatan ya Pak ya, apakah memang orang tua harus melakukan pengukuran yang sangat teknikal seperti itu, atau misalnya orang tua kan sebetulnya sadar atau tidak disadari, mereka juga sebetulnya sehari-hari itu mengamati perilaku anak. Nah, tidakkah misalnya model authentic assessment ya, artinya pengamatan yang memang sudah sehari-hari dilakukan oleh orang tua, apakah itu tidak cukup sehingga perlu dibuat sebuah prosedur tersendiri? Ya, terima kasih Bu Vina. Jadi kebetulan buku itu isinya cuman kolom-kolom saja, begitu. Jadi buku itu cuman kolom-kolom saja. Jadi orang tua itu cuman mengisi. Kebetulan ada 4 refleksi. Refleksi yang pertama itu cerita orang tua, cerita pengalaman. Jadi orang tua cuma cerita aja di situ, cerita gitu. Nah, kemudian refleksi yang kedua, orang tua cukup nempelin hasil karya anak. Jadi kalau gambar tempelin di situ, kalau ada lipatan atau melipat tempelin di situ gitu. Nah, kemudian yang ketiga, orang tua menjawab pertanyaan sederhana terkait dengan aspek perkembangan di akhir dari buku itu. Jadi orang tua tidak melakukan proses penilaian, orang tua cuma cerita tapi nulis gitu ceritanya, kemudian nempelin gambar anak, dan satu lagi adalah menjawab pertanyaan sederhana. Gitu. Nah,
Tapi yang melakukan pengolahannya nanti guru. Jadi yang mengassessment tetap guru, melakukan pengolahannya guru dan sebagainya. Gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Rudi. Pak Rudi, ini ada pertanyaan dulu dari chat ya. Apakah salah jika kita meminta bayaran penuh SPP kepada anak siswa dalam kondisi sekarang ini mungkin maksudnya? Ya, baik. Langsung dijawab Bu atau? Silakan langsung dijawab aja Pak sambil menunggu pertanyaan lain. Ya. Teman-teman sekalian, ibu sekalian, kalau ada pertanyaan apakah salah kalau misalnya kita meminta bayaran penuh kepada dari orang tua? Tidak salah. Itu menjadi hak dari lembaga atau satuan, ya. Menjadi hak atau menjadi kewenangan dari lembaga atau satuan, ya, seperti itu. Orang tua pun tidak terikat dengan perjanjian. Misalnya kalau force major nanti dikurangi atau bagaimana, seperti itu kan tidak sama sekali, ya, seperti itu. Jadi waktu orang tua mendaftar, ya, teman-teman sekalian, ke lembaga, itu tidak ada, atau saya belum pernah melihat gitu, ada orang tua yang kemudian ada perjanjiannya, kalau nanti ada force major, maka bisa dikurangi, ya. Tidak ada seperti itu. Jadi itu hak dan kewenangan. Tetapi perlu kita pahami bersama, yang pertama, ketika kita meminta hak atau kewenangan kita itu lihat dulu stakeholdernya, ya, stakeholder dalam artian kondisi orang tuanya. Kalau kondisi orang tuanya, kebetulan lembaga PAUD kita itu berada dalam masyarakat atau dalam klaster masyarakat atau teritorial masyarakat yang menengah bawah atau masyarakat bawah, tentunya perlu dipertimbangkan apabila kita meminta bayaran penuh. Tetapi kalau misalnya kondisi orang tuanya dalam kondisi mapan dan sebagainya, ya tidak salah seperti itu. Dalam kondisi mapan saya kira gurunya juga tidak terhalangi untuk melakukan pembimbingan, tidak terhalangi untuk melakukan pengendalian proses pembelajaran dari jarak jauh, ya, tidak terhalangi. Kenapa? Karena biasanya kondisi orang tua yang menengah ini kan mereka juga memiliki fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk distance learning, baik misalnya gawainya sudah, ya, maksudnya dalam gawe yang standar lah, Android, ya, smartphone dan sebagainya. Jadi guru melakukan komunikasinya juga terdukung, guru melakukan proses pembelajarannya juga terdukung gitu. Tapi kalau misalnya di pedesaan yang pelosok banget, ya itu mah harus dipahami aja begitu, ya. Dimaklumi saja kalau misalnya yang kondisi desa banget, stratifikasi sosial orang tuanya juga terdampak seperti itu, ya, maksudnya kehidupan sosial ekonomi juga orang tua terdampak, misalnya gitu, ya, itu dimaklumi saja. Jadi lihat kondisi, ya, lihat kondisi teman-teman sekalian, lihat kondisinya seperti itu, kondisi di lapangan. Jika orang tuanya mungkin tidak dalam kondisi sosial ekonominya tidak terdampak, ya tidak masalah. Kita persuasi saja, kita persuasi, ya. Tapi ketika kondisi sosial ekonominya terdampak, ya kita harus bisa berempati dengan kondisi itu. Karena itu sekali lagi itu adalah kewenangan, itu adalah hak lembaga, ya. Itu adalah hak lembaga antara orang tua dengan sekolah. Jika terjadi hal sesuatu yang menjadi force major, kemudian biaya jadi terkurangi atau gimana, tidak, ya, seperti itu. Tapi kita tetap empati, gitu, ya. Tetap kita harus menunjukkan empati kita dalam dunia penyelenggaraan PAUD ini, gitu. Terutama dalam kondisi sekarang, ya Pak, ya, saling membangun. Iya, dalam kondisi sekarang seperti itu. Ya, Bapak, ini sebetulnya sudah ada beberapa pertanyaan di WA, Pak. Tapi mungkin saya coba buka dulu, barangkali ada yang mau bertanya langsung, ya Pak, ya. Silakan Ibu Bapak, kalau ada yang mau bertanya langsung, silakan. Ya, dengan saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Bu, boleh diperkenalkan namanya. Saya Nina dari Majalengka, bisa bertanya, Bu? Iya, mangga, silakan. Iya, Bu Nina, silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya bagaimana kabarnya Ayah Rudi? Terima kasih atas kesempatannya. Ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi, bahwa benar-benar kami mengalami keterdampaan tersebut. Kebetulan karena saya tinggalnya di pelosok desa, jadi ada beberapa orang tua yang tidak terkoneksi oleh daring. Sehingga ini ya terpaksa memberikan tugas kadang door to door, kadang kami meminta orang tua atau sebagian untuk datang ke sekolah.
yang akan saya tanyakan masalahnya adalah bagaimana cara menghadapi orang tua. Jadi orang tua ya dengan orang tuanya gitu. Harap pekerjaan anak yang kami tugaskan itu misalnya itu ada orang tua yang mengerjakannya, bukan anaknya. Jadi misalnya suatu hari saya memberikan tugas untuk mewarnai. Ternyata yang mewarnai itu adalah orang tua. Nah, kalau keterampilan kami memberikan tugas keterampilan saya anak diminta untuk membuat teh manis gitu. Itu ya mereka ada yang hanya membuat. Oh itu ya sebenarnya hanya sekedar pegang gelas ini, dia tidak dikerjakan, jadi tidak efektif gitu. Nah, bagaimana cara ini ke orang tuanya biar efektif juga gitu, meskipun dalam mengerjakan tugas seperti itu. Terima kasih. Baik. Ini bagus sekali ini pertanyaannya dari Ibu Nina. Bu, apakah saya langsung menjawab, Bu Vina? Iya, mangga silakan langsung dijawab Pak Rudi. Nanti ya. biar satu-satu aja kita jawabnya ya Pak ya, biar tidak. Ya, jadi Bu Nina, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, karena pertanyaan ini sebetulnya menjadi satu polemik tersendiri di praktek belajar dari rumah. Jadi belajar dari rumah sekali lagi ini bukan sebuah pendekatan, tapi ini adalah pendidikan darurat. Jadi mau tidak mau, ya inilah adanya kondisinya. Sehingga fenomena apapun yang ada di lapangan, ya itulah konsekuensi dari kondisi pendidikan darurat. Begitu. Jadi yang pertama kita harus memaknai bahwa fenomena apapun yang terjadi di lapangan, apakah itu ideal, tidak ideal, cocok, tidak cocok, itulah konsekuensi dari BDR sebagai sebuah pendidikan darurat. Yang kedua, tentunya walaupun demikian, sekolah atau guru tetap ingin berupaya atau berikhtiar. Salah satunya yang diupayakan oleh Bu Nina, itu adalah ikhtiar dari sekolah. Ketika waktu pertama kali BDR, PSBB di daerah Bekasi, itu Dinas Pendidikan Bekasi itu langsung mengedarkan, men-share yang namanya LKS, Lembar Kerja Siswa waktu itu ya, LKS. LKS itu dalam pendekatan pembelajaran pendidikan anak usia dini saat ini, itu justru sudah dipandang tidak tepat lagi seperti itu. Tapi pada saat itu dikeluarkan, sehingga terjadi polemik, terjadi perdebatan, terjadi perbedaan pendapat. Kok nge-share-nya yang ini? Kok nge-share-nya kok LKS? Ini kan sudah tidak zamannya lagi LKS seperti itu ya. Tidak sesuai lagi dengan pendekatan kekinian seperti itu dan sebagainya dan sebagainya. Apa respon yang perlu kita lakukan? Ya, yang pertama betul itu sudah tidak cocok lagi dengan kekinian. Tetapi itu adalah langkah darurat. Ibaratnya kalau ada orang kecelakaan, tabrakan antar motor dan jatuh tuh, kita tidak tahu orang ini patah tulang atau tidak patah tulang. Prosedur P3K atau pertolongan kondisi darurat itu, cara ngangkat patah tulang dengan yang tidak patah tulang berbeda. Cara ngangkat patah tulang yang sebelah sini dan sebelah sini itu berbeda. Seperti itu. Tapi orang asal ngangkat-ngangkat aja. Apakah ini salah? Ya sulit juga, karena itu adalah konsekuensi logis dari yang namanya darurat. Begitu. Jadi ketika kita melihat kondisi seperti ini, maka tentunya yang perlu kita lakukan adalah ikhtiar. Ikhtiar dalam arti apa? Melakukan perbaikan interaksi atau pendampingan pembelajaran. Jadi kita lakukan perbaikan. Begitu kita lakukan atau kita stimulasi seperti itu, oh ternyata nggak efektif. 50% atau 60% atau 70% ternyata orang tua itu mengcover tugas-tugas yang diberikan oleh orang tua, diberikan oleh sekolah. Itu tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah itu kemudian dilakukan atau dikerjakan oleh orang tua. Semuanya di-cover sama orang tua, seperti itu. Nah, ini sebetulnya persoalan klasik ya. Kalaupun normal juga orang tua suka seperti itu. Gitu. Maka dari itu, yang perlu kita lakukan adalah kita rubah polanya. Dalam pola komunikasi pembelajaran, itu ketika terjadi dinamika psikologis pada diri anak. Ya. Misalnya ada kondisi yang tidak nyaman dalam diri anak, apakah anak tertekan dan sebagainya, itu pasti yang harus diselidiki terlebih dahulu adalah pola komunikasinya. Pola komunikasi.
Pola komunikasi antara pertama guru ke orang tua ke anak. Nah, seperti itu. Guru ke orang tua ke anak. Itu yang harus diketahui terlebih dahulu. Nah, begitupun dengan apa yang terjadi di kondisi yang disampaikan oleh Bu Nina. Ketika semuanya itu dikerjakan oleh orang tua, berarti ada pola komunikasi harus kita review. Kita harus lakukan refleksi. Bagaimana pola komunikasi ibu guru kepada orang tua? Kalau ibu guru membuat atau membangun pola komunikasinya dengan orang tua kepada orang tua melalui penugasan, maka yang terjadi orang tua akan memberi tugas kepada anaknya. Jika orang tua mampu memberikan tugas itu melalui komunikasi kepada anaknya, maka hasilnya anak melakukan apa yang disampaikan oleh orang tua atau yang ditugasi orang tua, atau anak tidak mau melakukan itu, atau anak bisa melakukan itu walaupun memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan misalnya, karena tetap merengek lagi kepada orang tua. Nah, jadi mau tidak mau, jika kondisi yang diharapkannya adalah partisipasi dari orang tua untuk proses pembelajaran yang lebih baik, lebih konstruktif kepada anak tentunya, maka yang akan kita review, Bu Nina, adalah pola komunikasinya. Yang akan kita review adalah sekali lagi pola komunikasinya. Apa pola komunikasinya? Contoh begini. Kita coba rubah pola komunikasinya. Saya selalu bilang keep and touch, begitu ya. Keep-nya itu adalah bagaimana memelihara pola komunikasi antara guru itu dengan anak, bukan dengan orang tua. Nah itu. Jadi kalau kita memberikan tugas, maka kemaslah pesan itu. Jika kita ingin meminta anak melakukan sesuatu, kemaslah pesan itu. Itu adalah pesan untuk anak dan bisa disampaikan kepada anak seperti itu. Ya memang ini butuh modal ya, sekali lagi. Contoh lah. Selama ini anak selalu menerima pesan dari orang tuanya. Itu artinya apa? Artinya ibu guru tidak menjaga komunikasi atau pesan komunikasinya dengan anak. Karena yang harus dijaga itu guru dengan anak. Sehingga anak bisa mendengar langsung pesan guru. Karena bisa saja pesan itu disampaikan melalui voice note. Voice note, bisa saja pesan itu disampaikan melalui video call, seperti itu. Jika pulsanya cukup, seperti itu ya. Kalau tidak cukup, bisa voice note. Bisa juga pesannya dalam ibu guru, kemudian difoto, kemudian disampaikan kepada anak. Sehingga anak merasa dia berhadapan dengan gurunya, tidak berhadapan dengan orang tuanya. Yang kedua, orang tuanya juga tidak merasa sedang mengasuh murni gitu ya, mengasuh murni anaknya yang gimana orang tuanya aja lah gitu ya, karena nggak enak sama gurunya, kemudian di cover dan sebagainya tugas-tugasnya gitu. Nah, tapi orang tuanya juga harus dibangun tanggung jawab, menstimulasi itu kepada anak. Jadi ini yang harus diupayakan, robahlah mungkin strateginya, walaupun ini butuh inovasi atau pemikiran yang mungkin lebih keras lagi, Ibu Nina berpikir ya seperti itu, tapi sekali lagi yang perlu kita jaga adalah komunikasi dengan anak. Sehingga anak setiap waktu, anak setiap hari atau misalnya 2 hari sekali, anak bisa mendengar langsung pesan ibu gurunya. Anak bisa mendengar langsung walaupun misalnya pesan ibu gurunya itu melalui voice note. Anak bisa mendengar langsung walaupun pesan ibu gurunya itu ditulis dan anak cuma melihat di WA saja seperti itu. Anak bisa mendengar langsung syukur-syukur melalui video call dan lain sebagainya. Karena apa? Karena pesan secara langsung itu akan mampu membangun komunikasi yang bisa melibatkan sisi emosional anak seperti itu. Kedekatan seolah-olah anak sedang berbincang-bincang dengan ibu gurunya seperti itu. Nah, itu jawabannya, Ibu Nina, begitu. Mudah-mudahan sih memuaskan. Ya, terima kasih banyak Pak Rudi. Ini saya bacakan dulu pertanyaan dari chat ya, nanti baru kemudian kita pertanyaan langsung lagi. Di sini ini sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang sama, intinya barangkali bagaimana kalau guru sebetulnya sudah memberikan tugas-tugas melalui WA, tapi kemudian sedikit sekali yang merespon gitu. Termasuk juga barangkali isu lain yang muncul adalah kesibukan orang tua sehingga tidak mengirimkan, tadi hampir sama dengan Bu Nina, tidak mengirimkan dokumentasi pembelajaran yang dilakukan di rumah secara kontinu. Mungkin Pak. Ya.
Itu langsung saya jawab ya Bu ya? Oh boleh, iya. Jadi tadi pertanyaannya ini Bu, Pak, dari Bu Fitria yang bertanya, ini guru sudah memberikan tugas tapi sedikit yang merespon. Kemudian yang kedua tadi orang tua juga lalai ya, luput dalam memberikan dokumentasi belajar kepada guru tidak kontinu. Gitu. Mungkin bisa digabung ya Pak ya, dua pertanyaan. Ya, bisa digabung Bu, baik. Ya, terima kasih Pak. Ini memang pertanyaan ini masih ada irisan dengan pertanyaan Bu Nina, bahwa orang tua seringkali juga mengalami kendala, karena sekali lagi, yaitulah bahwa orang tua tidak bisa kita posisikan serta-merta sebagai pengganti kita sebagai guru, gitu ya. Itu yang selalu saya tekankan ketika saya menyampaikan informasi ini, baik dalam webinar atau terutama pendidik PAUD, bahwa orang tua itu tidak bisa kita posisikan seperti kita, seperti guru atau pengganti apalagi. Kenapa? Karena mereka memang tidak dibekali untuk menjalankan kemampuan atau kompetensi spesifik pedagogik. Mereka memiliki kemampuan pengasuhan tapi sesuai dengan gaya, latar belakang, sesuai dengan pengetahuan mereka dan sesuai dengan mungkin kebiasaan ya, seperti itu yang dilakukan sehari-hari. Oleh karena itu ketika kita menghadapi hal demikian tentunya ini adalah hal yang wajar. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memperbaiki komunikasi, memperbaiki pola interaksi. Satu hal sebetulnya yang paling minimalis yang dilakukan adalah bagaimana kita bisa melakukan pembimbingan kepada orang tua, ya, dengan hal yang amat sederhana, yaitu melalui bincang-bincang seperti itu. Walaupun memang ini juga terkendala dari sisi biasanya terkendala dari sisi waktu ya, atau teknis seperti itu. Misalnya terkendala dari sisi kuota atau pulsa, ini yang seringkali menjadi persoalan. Jadi ketika misalnya kita menggunakan distance learning, itu selalu ujung-ujungnya itu terkait dengan pulsanya, gitu ya. Wah ini kuotanya dan sebagainya. Memang kalau sudah begitu susah ya, nggak ada jawabannya seperti itu. Kemudian yang kedua, terdampak dengan kondisi sosial atau kondisi ekonomi atau kondisi kondisi faktual yang terjadi di keluarga itu. Orang tua kebetulan bukan hanya memiliki anak satu, tapi juga memiliki putra-putri atau anak lebih dari satu, sehingga yang dibimbing juga tidak hanya satu tapi banyak yang dibimbing. Belum lagi orang tua juga harus survive, bekerja, sehingga kehidupan perekonomian rumah tangga juga tetap terus berjalan. Nah ini mau tidak mau, jika kondisinya demikian, maka kita pun ya tidak bisa mengelakkan. Jadi mau tidak mau ya memang kita harus bisa memahami itu. Nah yang perlu dilakukan adalah jika terjadi hal demikian, misalnya hal yang terkait dengan orang tua tidak siap membimbing, orang tua tidak mampu membimbing ya, atau orang tua tidak mau membimbing seperti itu, maka kita harus rubah pola komunikasi kita. Pola komunikasi kita kepada orang tua dan pola komunikasi kita kepada anak seperti itu. Ibu-ibu atau ibu guru biasa juga memotivasi anak untuk mandiri. Ya. Jika orang tua memang tidak siap untuk mandiri, maka kita harus mengupayakan bagaimana kita bisa berkomunikasi langsung dengan anak. Sehingga anak bisa memiliki inisiasi, walaupun dalam bentuk komunikasi pembelajaran yang amat sederhana, ya, dalam bentuk komunikasi pembelajaran yang sederhana. Jadi kalau selama ini kan kita akan selalu mengandalkan orang tua sebagai kepanjang tanganan atau sebagai media, tapi sebetulnya substansinya tetap interaksi, komunikasi itu harus dengan anak. Idealnya tetap harus dengan anak, seperti itu idealnya. Begitu. Jadi kalau dengan lewat orang tua, tetap orang tua itu sebagai mediatornya lah ya, fasilitatornya seperti itu. Nah, jika terjadi demikian, bunda-bunda, ibu-ibu sekalian, kita harus rubah strategi komunikasi. Coba upayakan bisa komunikasi langsung dengan anak. Coba upayakan komunikasi bisa langsung dengan anak. Itu yang perlu dilakukan. Jadi ketika orang tuanya sudah, kita kan terbiasa nih melalui WhatsApp grup orang tua nih, ngasih woro-woro di situ ya, ngasih tugas di situ, ngasih dan sebagainya lah di situ seperti itu. Nah kita rubah nih, gimana caranya ya gitu ya, bisa berkomunikasi langsung dengan anak. Artinya berarti kan kita harus berkomunikasi secara jejaring pribadi atau jaringan pribadi dengan orang tua supaya kita bisa berkomunikasi dengan anak seperti itu. Nah itu harus kita rubah, walaupun memang ini butuh energi ya. Energi berarti kan harus
satu-satu dan sebagainya seperti itu, atau apapun lah seperti itu. Misalnya membacakan pesan ibu guru, membacakan pesan ibu gurunya, memperdengarkan pesan ibu gurunya melalui voice note, ya, membacakan pesan gurunya, ibu gurunya melalui tulisan tangan ibu gurunya, sehingga orang tua cukup bilang saja, hari ini ibu mau menyampaikan pesan ibu guru, atau mama ingin menyampaikan pesan ibu guru, nih ibu guru punya pesan seperti ini, dan seterusnya seperti itu. Nanti respon anak, apakah anak akan bisa merespon itu atau tidak jadi masalah. Yang penting prosedurnya dilakukan dulu. Ketimbang kita hanya mengandalkan orang tua yang mereka sendiri sering mengeluh, mereka sendiri sering, aduh, saya teh harus dagang ke pasar ya teh, maaf budak, seperti itu. Itu banyak seperti itu. Aduh, saya harus bekerja. Saya mendapat informasi orang tuanya mapan begitu ya, tapi keduanya bekerja seperti itu ya. Jadi yang di rumah tinggal yang ngasuhnya saja. Berarti kan pesannya harus saya sampaikan pada yang ngasuh ya. Yang ngasuhnya ya kalau bisa mending, kalau nggak bisa kan akhirnya tidak tercapai juga seperti itu. Nah, jadi rubahlah pola komunikasi. Itu yang paling memungkinkan, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu sekalian, itu yang paling memungkinkan dengan merubah pola komunikasi. Itu yang paling memungkinkan yang bisa dilakukan. Yang kedua, jangan terlebih dahulu kita berpikir dengan hasil, ya. Walaupun ibu guru saya tahu banget ini harus menyusun laporan perkembangan, pasti yang dibutuhkan adalah hasil. Kalau kita pengen hasil, berarti kita harus bisa memberikan perangkat, atau kita bisa menyampaikan prosedur. Bisa dibayangkan tuh, perangkat dan prosedur. Ya. Makanya saya berikan contoh buku yang tadi, itu adalah buku sederhana. Kenapa? Karena banyak guru-guru yang kebingungan. Aduh, iya teh kumaha, iya teh cenah. Sebentar lagi harus nulis raport, tapi datanya tidak maksimal. Akhirnya kita berikan solusi, walaupun belum tentu ini solutif ya. Solusi walaupun belum tentu solutif, karena memang prosesnya juga cepat. Kita produk sebuah buku refleksi cukup, Bu ceritalah begitu ya, sok naon we begitu kan. Kemudian sok jawab pertanyaannya sesuai dengan ini, seperti itu, sesuai dengan kemampuannya seperti itu. Karena proses pembelajaran terendah itu terjadinya komunikasi interaktif antara ya guru atau si pendidiknya dengan anak atau peserta didiknya. Jadi dengan pendidiknya, dengan antara pendidik dengan peserta didiknya. Itu aja. Itu pola sederhana, gitu ya. Pola sederhana. Kalau misalnya tidak sampai penugasan, udahlah, tidak apa-apa. Yang penting terjadi interaksi, ya. Terjadi interaksi antara pendidik. Pendidiknya bisa kategori guru, bisa juga kategori orang tua, kemudian dengan peserta didiknya. Pola komunikasi sederhana. Nah, supaya pola komunikasi bersederhananya ini memiliki makna pembelajaran, maka dibuatlah pola komunikasi yang mengacu kepada pendekatan saintifik K13 gitu. Pendekatan saintifik K13 gitu. Yaitu dengan bertanya, dengan kemampuan bertanya saja. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pertanyaan dengan level aras tinggi atau HOTS ya, high order thinking skill, seperti itu yang ini perlu dilatihkan kepada guru. Guru juga membimbing orang tua, cuma nanya-nanya doang, tapi nanyanya jangan sebentar gitu. Nanya-nanya doang, nanyanya jangan sebentar. Terus pertanyaannya dicatat gitu. Itu sederhana banget seperti itu. Itu aja deh gitu. Soalnya daripada riweh orang tua nanti ya kayak gitu. Aduh, puyang ini dan sebagainya. Itu udah biasa, Bu. Udah biasa. Saya sering menghadapi keluhan seperti ini dan sebagainya, jadi udah biasa. Oleh karena itu, Bu Guru tipsnya apa? Udahlah, yang penting terjadi interaksi, tapi jangan sekumaha orang tua wae. Aduh, cenah bosan nanyanya gitu kan. Cuman semenit 2 menit belum. Setengah jam ngobrolnya, ajak diskusi anak setengah jam misalnya gitu. Misalnya. Oke, gitu. Itu saja dulu. Mudah-mudahan puas ya. Mudah-mudahan puas. Atau mudah-mudahan tidak puas pas nanti jadi terpicu belajar terus. Oh iya, amin. Mudah-mudahan tidak puas jadi terpicu. Ya, mungkin saya buka dulu pertanyaan langsung ya. Silakan Ibu Bapak yang mau bertanya secara langsung. Oke, kalau belum ada ini juga ada apa? Ada beberapa pertanyaan sebetulnya hampir sama ya Pak ya. Nah mungkin ini Pak pertanyaan ini nih ada sedikit pertanyaan yang berbeda.
bagaimana melakukan BDR untuk desa atau daerah yang tidak memiliki signal yang memadai, Pak? Gitu. Ya. Ya, internet berarti ya Pak, masalah dengan fasilitas internet. Ya. Baik. Terima kasih, Bu. Nah, untuk daerah-daerah yang tidak memiliki internet atau fasilitas dalam jaringan online dan sebagainya, maka yang pertama kita harus pastikan bahwa apakah desa tersebut dalam kondisi zona merah atau zona hijau. Zona merah atau zona hijau. Mungkin bisa saja desa itu sudah diberlakukan PSBB, tapi kita bisa identifikasi apakah desa itu ini bisa koordinasi karena setiap desa itu sekarang itu kan dibentuk satuan tugasnya, ada semacam tim atau satgasnya sampai ke desa. Pastikan desa itu apakah desanya clear atau tidak. Karena biasanya desa yang menggunakan PSBB itu juga bisa masuk kategori zona hijau. Seperti itu. Bisa jadi masih kategori zona hijau, seperti itu. Kalau memang bisa dipastikan itu kategori zona hijau, maka bisa dimungkinkan untuk interaksi langsung. Bisa dimungkinkan untuk interaksi langsung. Kenapa? Karena ada juga orang tua yang kemudian protes kepada bukan protes sih, istilahnya mengusulkan lah kepada lembaga, ya bulah sekolah aja gitu kan, liar gitu kan dan sebagainya. Itu ada yang ngomong begitu gitu ya, daripada liar lah gitu kan, sekolah saja. Nah biasanya langkah yang pertama pastikan dulu apakah zona hijau atau tidak walaupun PSBB, karena desa itu sekarang suka di portal itu karena apa? Karena ketentuan PSBB, seperti itu PSBB provinsi, jadi desa pun di portal. Nah, kalau kategorinya masih zona hijau, maka bisa tatap muka langsung dengan menggunakan prosedur. Jadi seperti itu. Nanti 5 masuk, 15 belajar di rumah, 5 lagi masuk, atau 10 tergantung nanti situasi kondisi. Ini dengan catatan zona hijau. Tapi kalau memang dalam jaringannya juga tidak ada, kemudian kategorinya zona merah dan sebagainya, ya ini yang memang sulit ya, agak sulit sekali. Kenapa? Karena kita mau tidak mau kan harus memfasilitasi dengan perangkat pembelajaran yang kita siapkan, dan perangkat pembelajaran itu memang harus benar-benar disterilkan seperti itu. Kita benar-benar sterilkan untuk membantu stimulasi atau untuk membantu informasi yang kita bisa peroleh dari orang tua. Jadi kita kan hanya bisa mengandalkan informasi dari orang tua ya. Tetapi nampaknya kita masih bisa memanfaatkan hal yang lain ya, kita masih bisa memanfaatkan hal yang lain, yaitu yang pertama adalah handphone yang biasa yang cuma bisa SMS, kan kita bisa melakukan SMS, kecuali handphone yang biasa juga tidak bisa. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan tayangan yang ada di televisi, walaupun tayangan di televisi juga memang pertama ya jangkauan, teman-teman di desa pelosok itu TVRI kadang-kala susah masuknya, sementara Sesame Street itu adanya di TVRI, dan Sesame Street itu sebetulnya tayangannya juga tidak bisa serta-merta sebagai sebuah muatan pembelajaran yang itu dibutuhkan sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang ada di sekolah, seperti itu ya, karena itu kan sifat tematiknya berbeda, tematik dengan sekolah dengan tematik di Sesame Street ya, di TVRI itu. Nah itu juga memang jadi seringkali jadi kendala. Jadi satu sisi sinyalnya atau relaynya tidak masuk dari TVRI masuk ke pelosoknya, sehingga Sesame Street-nya nggak bisa dilihat. Bisa melihat Sesame Street tapi pembimbingannya mengalami kendala atau terbatas. Nah ini juga seringkali jadi persoalan. Jadi memang khusus yang kondisi yang tadi yang sudah tidak bisa pakai macam-macam kategorinya zona merah dan sebagainya, ya tetap kita harus memfasilitasi peran tetapnya. Paling itu yang bisa dilakukan ya. Kecuali yaitu
TV atau siaran TV masuk, yang kedua masih bisa menggunakan SMS begitu. Kalau kita bisa masih menggunakan SMS, TV masuk, alhamdulillah. Dan mau bangun jaring intercom dulu nggak mungkin ya, karena dulu mah ada intercom ya, seperti itu. Bisa tuh gitu ya. Atau kayak model CCTV ya, sirkuit TV bisa gitu, tapi kan jauh lebih mahal seperti itu, jadi tidak mungkin. Jadi paling perangkat yang disterilkan yang dikirim ke teman-teman yang ada di rumah begitu ya, orang tua yang ada di rumah. Kecuali yang zona hijau, kalau zona hijau bisa bergantian. Itu sudah dilakukan ya. Yang zona hijau bisa dilakukan, itu sudah dilakukan karena ada yang melakukan demikian. Jadi gantian, muridnya masuk, sebagian di rumah, sebagian masuk, sebagian di rumah. Oke, itu saja. Makasih jawabannya. Terima kasih Pak Rudi. Mungkin saya buka satu pertanyaan lagi dari langsung. Ini ada satu pertanyaan terakhir dari chat, tapi saya buka dulu kesempatan untuk satu pertanyaan langsung yang barangkali ingin Ibu Bapak ajukan. Silakan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ini kebetulan nyambung nih Pak dengan tadi poin terakhir Pak Rudi tentang kalau di daerah yang belum ada internet itu bisa mengadakan, bisa melihat televisi ya Pak ya kalau ini. Tapi ini mungkin sebetulnya di luar ini ya Pak ya, di luar wilayah kita. Tapi ini ada pertanyaan menarik. Bagaimana ini dengan kecenderungan bahwa anak-anak juga merasa bosan karena tayangan TV itu cenderung diulang-ulang Pak. Betul Bu. Ya, nah ini Bu, yang seringkali jadi kendala dan memang seringkali diinformasikan bahwa sekarang itu anak-anak itu sudah jenuh dengan cara apapun. Tapi ini hanya baru beberapa ya yang menyampaikan informasi. Jadi dengan cara begini, cenah kos bosen, cenah budak teh. Dengan cara begini, kos bosen deh begitu kan. Jadi memang rupanya mau tidak mau gurunya yang perlu dihadirkan. Jika dalam kondisi jenuh seperti ini, ya memang mau tidak mau tidak bisa dipaksakan. Jadi selalu saja, kalau kami selalu menghimbau agar ibu-ibu guru, ibu-ibu pendidik selalu mengingatkan atau selalu menginformasikan pada orang tua jika anaknya sudah dalam titik jenuh yang amat jenuh sekali, ya tidak bisa dipaksakan seperti itu. Perlu ada semacam perlu ada semacam relaksasi ya terhadap kondisi seperti ini gitu ya, tidak boleh dipaksakan. Kita perlu cari alternatif yang lain ya. Kenapa? Karena BDR itu tujuan utamanya tetap adalah kepada keselamatan dan kebahagiaan anak. Jadi kalau misalnya kita masih terbebani oleh target-target capaian dalam RPPH seperti itu, maka mau tidak mau target-target capaian itu kita harus coba eliminasi ya. Kita coba ya kurangi lah, kita adaptasikan. Yang penting kita tahu bagaimana anak-anak bisa melakukan aktivitas apa yang membuat mereka bisa betah, mereka bisa senang gitu ya, mereka bisa termotivasi. Nah itu saja dulu. Jadi hal yang paling penting, jika situasi kondisi anak dan lain sebagainya sudah tidak memungkinkan, tetap para pendidik untuk bisa mengupayakan, bisa mengikhtiarkan informasi yang telah dilakukan oleh orang tua bisa sampai kepada ibu, seperti itu. Itu yang paling penting seperti itu ya, gitu. Karena memang kita tidak bisa memaksakan kalau kondisinya demikian. Nah, kemudian yang kedua, jika misalnya kondisi nonton TV-nya juga sudah jenuh juga, nonton TV-nya sudah bosan dan sebagainya, ya berarti tidak bisa memaksakan nonton TV karena siaran TV memang seringkali diulang-ulang begitu ya. Sesame Street mungkin diulang-ulang juga ya. Terutama pembelajaran di kelas di atasnya sih SD, SMP gitu ya, seringkali. Kalau Sesame Street kan berserial gitu. Nah, kalau demikian ya memang upaya yang lain yang perlu diikhtiarkan yaitu tadi. Kalau kita bisa memanfaatkan melalui jaringan atau dalam jaringan ya kita bisa upayakan bisa tatap muka langsung ya seperti itu. Sekarang kan video call juga bisa lebih dari satu orang seperti itu, jadi mungkin bisa saja memanfaatkan video call dalam memberikan motivasi seperti itu. Kemudian upaya atau ikhtiar yang lain kita juga siapkan dengan perangkat-perangkat yang memang kita sterilisasikan dulu agar perangkat-perangkat itu bisa sampai sebagai stimulasi ya seperti itu. Kalau perangkatnya itu harus dikonvensionalkan ya maksudnya dididik lah begitu langsung. Tapi kalau misalnya bisa melalui jaringan ya sudah kita manfaatkan dalam jaringan. Nah begitu. Jadi memang
ya harus banyak ikhtiar ibu-ibu sekalian ya. Manfaatkan dana bantuan operasional, karena dana bantuan operasional itu sebagian besar itu juga bisa digunakan untuk kuota ya, bisa digunakan untuk kuota, sehingga sekolah diharapkan lagi tidak ada alasan terkait dengan kuota, kecuali kalau BOP-nya belum cair. Nah, kalau BOP-nya belum cair ya apa boleh buat. Nah itu mah artinya kan ya mau gimana lagi. Tapi ketika BOP-nya udah cair, silakan manfaatkan, karena itu kan sebagian besar bisa dialokasikan untuk kondisi pandemi ya, diantaranya kuota, honor guru gitu ya, dan sebagainya. Jadi gurunya dipicu untuk bisa berpikir mencari sisi kreatif begitu ya, sehingga proses interaksi, bukan proses pembelajaran dulu deh, proses interaksi dulu yang paling penting bisa tercapai dan sebagainya. Itu saja barangkali jawabannya, mudah-mudahan tidak puas ya. Iya, terima kasih Pak Rudi. Mungkin karena waktu juga itu menjadi pertanyaan terakhir. Saya pikir poin yang disampaikan Pak Rudi terakhir itu sangat penting ya Pak ya, bahwa dalam situasi sekarang barangkali juga tidak kalah pentingnya menjaga well-being anak ya Pak ya, menjaga kenyamanan anak. Betul. Jadi tadi Pak Rudi mengingatkan kita semua, dan saya pikir itu poin yang sangat penting, bahwa ketika memang anak sudah terlihat lelah ya kadang-kadang memang kita pun harus berikan pengembalian ya Pak ya. Iya. Ya, terima kasih yang saya kembali ucapkan Pak Rudi yang sebanyak-banyaknya atas kesediaan Bapak untuk sharing materi yang sangat penting ini. Juga terima kasih kepada Ibu Bapak semua yang sudah juga mengikuti acara ini. Ini ada link pendaftaran dari panitia ya. Jadi ini konfirmasi ulang, barangkali walaupun Ibu Bapak sudah melakukan pendaftaran, silahkan diisi kembali. Nanti dari sini akan dikirimkan sertifikat secara generik ya ke email Ibu Bapak. Kemudian saya juga mohon izin ini Pak Rudi sambil menginformasikan, kebetulan Prodi PAUD, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia ini masih menerima pendaftar mahasiswa baru. Jadi kalau Ibu Bapak tertarik untuk mendapatkan materi yang lebih komprehensif dari Pak Rudi, wah ini saya pakai nama mendaftar dan bergabung dengan prodi kami gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu nih dengan beberapa Bapak Ibu yang ada di acara hari ini. Kita mungkin minggu depan akan berhenti dulu Pak Rudi, karena walaupun tidak Lebaran tapi juga seperti tadi diingatkan Pak Rudi kita istirahat. Jadi mungkin nanti webinar ini akan kita mulai di awal bulan Juni. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak khususnya kepada Pak Rudi. Sama-sama, kita ini dulu ya Pak ya, kita adakan pemotongan secara virtual ya Pak ya. Mungkin Ibu Bapak boleh dinyalakan dulu handphone ini videonya. Tadi di Prodi walaupun minimal ini Pak menutupi kerinduan bertemu secara langsung ya. Jadi ya silakan Ibu Bapak mohon dinyalakan dulu videonya masing-masing ya Ibu Bapak. Kita screenshot bersama. Ada Bu Desi, Bu Mas Ayu, punten, Bu Sulistiani belum nyala, Bu Ice, kemudian ini ada siapa yang nggak ada namanya, Bu Desi Suryani, punten dinyalakan videonya. Ya, oke, nggak apa-apa kalau nggak ada kita ini aja ya, kita sebagian. Ya, sebentar. 1, 2, 3. Oke, kita halaman berikutnya. Ya, mangga yang di halaman ini juga dinyalakan kembali video-videonya. Bu Luhung, Bu Maulida, Bu Andini, Bu Novi, Bu Mimin. Ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Rudi. Mungkin kita berikan tepuk tangan secepatnya ya. Sama-sama. Ya, oke, terima kasih banyak. Ini saya tidak akan mangga untuk Ibu Bapak yang sudah selesai dan sudah melakukan pendaftaran boleh meninggalkan ruangan, tapi kami masih akan standby panitia sekitar 5 menit. Itu Ibu Lia di chat room sudah memberikan link pendaftaran. Silakan Ibu Bapak. Saya live juga ya. Saya live dulu. Akan diberikan. Boleh? Maka silakan Pak. Terima kasih Pak Rudi. Iya, sama-sama Bu, sama-sama. Karena sertifikat akan diberikan kepada mereka yang mengisi daftar hadir ini. Jadi mohon diisi Ibu Bapak sekalian ya.